Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Maya, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 124030059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah aturan atau kaidah cara menuliskan bahasa lisan ke dalam bentuk tulisan yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dan secara resmi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah atau cara penulisan kata-kata dan penggunaan tanda baca dalam satu bahasa. Selain pengertian ejaan bahasa Indonesia, kita juga perlu mengetahui sejarah bahasa Indonesia, yang mana sejarah bahasa Indonesia ini berasal dari akar bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah digunakan sebagai bahasa perantara di seluruh kepulauan Nusantara. Dan bahasa Melayu dipilih karena sederhana, mudah dipahami, dan juga sudah dikenal sangat luas. Dan untuk penetapan bahasa Indonesia ini ditetapkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, yang mana setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Perkembangan dan penyempurnaan bahasa Indonesia terus berkembang melalui peraturan dan pedoman, yang mana ejaan Van op Huijsen pada tahun 1901 dan ejaan Republik pada tahun 1947 dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Dan ejaan bahasa Indonesia ini disesuaikan dengan berkembangnya zaman. Dan setelah itu ada juga komponen ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ialah pemakaian huruf. Mengatur penggunaan huruf dalam penulisan termasuk huruf abjad, yang mana huruf abjad ialah terdiri dari huruf A sampai huruf Z. Sedangkan huruf vokal terdiri dari huruf A, E, I, O, U. Sedangkan huruf konsonan berasal dari B, C, D, F, G, dan lain-lain. Dan huruf kapital digunakan di awal kalimat, nama orang, tempat, gelar, dan sebagainya. Sedangkan untuk huruf miring atau tebal itu digunakan untuk penekanan atau penulisan istilah asing. Dan yang kedua ialah penulisan kata. Mengatur cara penulisan kata tunggal maupun gabungan kata. Seperti contoh, aturan awal dan akhiran tidak dipisah, dimakan, bermain. Dan dengan kata dipisah, di rumah, ke sekolah, dan untuk gabungan katanya di rumah sakit dan kerjasama. Dan yang selanjutnya yakni pemakaian tanda baca, yang mana mengatur penggunaan tanda baca untuk memperjelas makna, seperti contoh titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan juga tanda petik yang ada pada kalimat untuk memperjelas suatu makna. Dan selanjutnya ialah penulisan unsur serapan, mengatur penyesuaian kata asing atau daerah ke dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh komputer, yang tulisannya komputer menjadi komputer, dan psikologi menjadi psikologi, dan taksi menjadi taksi. Yang pentingnya ejaan bahasa Indonesia ini, ejaan memegang peran penting dalam penggunaan bahasa yang baik dan juga benar, khususnya dalam bentuk tulisan. Berikut alasannya kenapa harus memegang peran penting, yang mana harus menjaga kejelasan makna, menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik, menyeragamkan penulisan, dan meningkatkan citra bahasa Indonesia. Yang terakhir ialah kesimpulan dari ejaan bahasa Indonesia, yang mana ejaan merupakan bagian penting dalam bahasa tulis yang mengatur cara penulisan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Dengan ejaan yang benar, komunikasi tulisan menjadi lebih jelas, teratur, dan juga mudah dipahami. Dan untuk penggunaan ejaan yang sesuai juga mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi setiap penutur bahasa Indonesia untuk memahami dan menerapkan kaidah ejaan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, cukup ini yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.